Halo Boboto, saya Deddy Kusnandar, dan inilah cerita saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deddy Kusnandar. Tempat tanggal lahir 23 Juli 91 di Sumedang. Awal mula perjalanan karir saya pastinya pertama dari keluarga dan dari almarhum ayah saya. Beliau dulu sebagai pemain sepak bola amatir juga. Jadi beliau mempunyai 3 orang anak. Saya dari 3 bersaudara. Kakak saya masuk dia pemain sepak bola yang pertama dan kedua, dan saya sendiri di main sepak bola. Jadi awal mula saya menyukai sepak bola itu dari almarhum, sering diajak nonton sepak bola, diajak nonton beliau main bola. Terus dari kecil tuh udah kasarnya saya tuh udah didoktrin sepak bola. Jadi saya dari usia 5 tahun udah mulai bermain sepak bola di jalanan, di sekolah, sampai di lapangan besar. Mulai memasuki usia 10 tahun, almarhum memasukkan saya ke sekolah sepak bola di Bandung dan mulai karir di SSB Uni Bandung. Ya pastinya banyak cerita lah di lapangan Karapitan Uni itu. Saya 10 tahun dengan pengalaman pertama saya dari Jatinangor ke Bandung itu beda zaman sekarang dan zaman dulu. Mungkin pertama kalinya ke Bandung tuh yaitu saya ke Karapitan sepak bola itu di Uni Bandung. Dan saya banyak cerita lah di lapangan itu. Yang salah satunya ya kita tahu lapangan itu banyak mencetak pemain-pemain profesional seperti AEK, Jenal Arif, Aboy, Pak Budiman, Ayaris, dan banyak lain lah di lapangan Karapitan itu. Saya mulai dari SSB Uni usia 10 sampai 13 di Karapitan. Setelah itu pindah lagi ke lapang di Ciwastra. Tapi di Karapitan itu yang paling banyak berkesan lah. Ya kasarnya walaupun di sana tanah, walaupun gitu pasir, tapi sangat menikmati lah. Sangat banyak pengalaman, banyak prestasi usia-usia itu yang kita banyak bermain, berkompetisi di lapangan Uni itu. Sekarang sudah berubah menjadi bangunan, pastilah sedih, tapi ya itulah dengan perkembangan zaman itu. Angkatan ada sekarang pasti yang masih satu orang sih bermain di Liga 2, Suhandi. Ada satu cerita menarik, mungkin pasti ada beberapa yang sudah tahu ya, karena saya pertama kali ke Bandung dan orang tua tuh selalu menitipkan saya tuh di angkutan umum lah. Kalau sekarang tuh takut ya anaknya diculik lah atau anaknya kemana lah. Jadi nggak pernah saya tuh naik angkutan umum yang lain selain itu. Jadi dari sini tuh ada angkutan umum dititipin sama supirnya. Bukan tidak punya uang, mungkin takut uangnya hilang, jadi dimasukin ongkosnya tuh diselip yang di saku yang saya tidak mengetahui. Jadi otomatis lah saya harus berjalan kaki dari Bandung ke Jatinangor. Nah itu jadi saya ngikutin jalurnya angkutan umum itu. Jadi ya saya menyusuri jalan itu takut nyasar, takut apa ya, adalah sampai 5-6 jam lah jalan kaki dengan istirahat. Itu datang ke rumah, pasti bukan nangis ya ceritain
Pas udah di rumah dikasih tahu uangnya ada, waduh. Dulu belum berani lah pinjam sama temen karena saya baru, terus masih takut juga. Dan ya itulah pengalaman yang unik. Banyak pengalaman, cuma itu yang salah satu perjalanan saya sih dari situ. Tapi saya itu juga itu pengalaman bagus juga buat latihan fisik juga. Naik motor berdua tuh niatnya mau latihan ke Uni. Tapi kalau dulu kan selalu ada konvoy bobotoh tuh kan. Saya bilang, Pak, sekalian lah kali jarang-jarang nonton. Tadinya mau latihan, balik jadi nonton Persib Bandung kan itu. Jadi nonton Persib pakai helm batok. Nonton di Utara dulu tuh inget. Pakai helm pas ya itu. Mungkin dulu tuh masih pakai helm, tahunya helmnya almarhum dikemaling. Balik ya itulah. Jadi itu gara-gara nonton jadi helm leungit Persib deh kan alah dulu tuh lawan Persikota, masih inget pertama tuh diajak almarhum tuh. Tapi ya itulah salah satu kebanggaan. Nonton aja saya tuh bangga gitu bisa nonton Persib tuh. Jadi pas ya mungkin yang dirasakan almarhum tuh itu anak yang nonton terus anaknya bermain untuk Persib. Ya kebanggaannya luar biasa. Yang saya rasakan sekarang tuh anak berprestasi tuh, oh ternyata jadi bapak tuh seperti itu. Kadang ya itu benar laki-laki tidak bercerita tuh seperti itu. Saya kalau mengingat beliau pasti ya sedih lah Pak. Karena kadang kita selalu menyadari itu kalau kita sudah tiada ya. Banyak hal yang beliau ajarkan sama saya, walaupun saya jarang berbicara, jarang diskusi, jarang ketemu, tapi ternyata beliau tuh banyak mencontohkan yang saya baru menyadari hal sekarang. Tapi saya sangat bangga sama beliau dan saya alhamdulillahnya udah salah satu cita-cita beliau saya menjadi pemain profesional, dan salah satunya beliau yang pengen saya bermain di Persib Bandung. Dibilang membanggakan buat beliau ya pasti saya membanggakan beliau, tapi ya pasti ada penyesalan kemarin. Salah satu cita-cita beliau yang pengen saya bertahannya di Persib Bandung itu karena beliau selalu menguatkan bertahan. Saya pengen lihat Dedi juara Liga Indonesia bersama Persib. Tapi ya takdir berkata lain. Beliau sudah tidak ada, saya mengangkat piala, dan itu setelah saya pertandingan final itu di Madura, ingat saya salah 1 jam di kamar mandi, saya ingat kata-kata beliau. Jujur saya setiap musim ya wajar pemain pasti ada tawaran dari klub luar, dari klub sesama Indonesia, dan selalu beliau yang menguatkan, bertahanlah di Persib. Saya pengen lihat Dedi angkat piala bersama Persib, dan beliau saya nggak bisa menahan air mata, dan saya bikin caption mungkin itu yang sampai sekarang tuh yang bisa bikin saya kalau ingat beliau pasti ya itulah yang mempengaruhi pastinya. Pastilah beliau selalu positif pesan ya, kita harus belajar dari pengalaman, belajar dari kesalahan, kita harus bisa kita semakin dewasa, belajar di lapangan maupun di luar lapangan. Pesan beliau ya seperti itu yang sekarang saya terapkan untuk ya lebih baik lagi di dalam dan di luar lapangan, untuk menjadi yang beliau contohkan. Mungkin beliau nggak banyak mencontohkan di dalam banyak bicara seperti apa, tapi selalu beliau mencontohkan di tingkah laku beliau, attitude beliau. Jadi yang ya mungkin sedikitnya saya contoh dari beliau ya untuk mempengaruhi di luar dan di dalam lapangan, itu sih buat saya. Dari pertama kali di Persib Junior Haornas, setelah mengikuti kita kompetisi ya internal di Persib, ada dulu tuh ya seleksi lah, pemilihan di Bandung, kita dengan ratusan pemain, kita dari satu kompetisi dipilih dari berbagai klub. Kepilihlah saya, singkat cerita saya kepilih ke Persib usia 15, dan alhamdulillah saya jadi kapten, dan tahun pertama alhamdulillah langsung juara.
Setelah itu tahun selanjutnya ada Piala Suratin. Kalau dulu kan Haornas sama Suratin Persib usia 17. Alhamdulillah tahun pertama yang saya di Suratin, alhamdulillah sama Persib juaranya. Dan pasti dibayangkan saya pasti Persib banget lah pas itu kan. Dan saya tuh salah satu yaitu bobotoh jadi pemain Persib Bandung juga lah. Dulu tuh ya saking fanatiknya saya tuh ya ada tawaran Persib Junior dari tim Suratin luar, tapi ya Persib pisan lah kasarnya itu. Mulai dari situ saking ke Persibnya mencintai lah. Dan udah alhamdulillah bawa Persib Haornas juara, Persib Suratin juara, naiklah kelas. Kita ada dulu program diklat Persib pertama ya. Yang saya rasain sih dulu nggak segampang itu untuk ya ujuk-ujuk masuk ke tim Persib tuh nggak segampang. Kita seleksi terus setelah diskusi sama senior-senior dulu sama AEK, Zainal Arif, Atep, terus semua menyarankan kalau mau masuk Persib tuh ya kita harus keluar dulu lah untuk mencari pengalaman menit bermain dan kalau apalagi udah bermain di tim nasional. Dan saya itu memutuskan untuk hijrah setelah di Persib Junior di diklat itu ke Pelita Jaya, dan di sana tuh harus seleksi dengan satu Indonesia dengan ratusan ribuan dengan masih. Dan ada cerita unik juga itu dari situ tuh ya saya sama beliau almarhum lah. Beliau juga termasuk bobotoh, fanatik sekali ke Persib Bandung tuh. Saya saat mungkin udah didoktrin, ya kita tahu lah keluar di Jawa Barat tuh, keluarga tuh. Ya bukan cukup aneh ya kita, orang di keluarga tuh semua sama Persib Bandung tuh kayak mendarah daging lah itu ya. Orang tua tidak mendukung saya untuk pindah ke hijrah ke Pelita Jaya tuh. Karena ya tanda kutip ini, lalu saya ingat tuh, beliau ya bukan gitu. Orang lain mah susah masuk Persib, ini malah keluar gitu. Tapi saya dengan meyakinkan ibu, tapi masih belum yakin saya, apalagi ke sana masih seleksi, masih belum jelas kan. Apalagi di Persib udah jelas kan, masuk diklat, udah masuk. Tapi ya itu yang saya tuju tuh untuk jangka panjang. Tapi ya itu orang tua kan settle, tapi ya bukan berarti pilihan orang tua tidak baik ya. Tapi itu kan salah satu ya harapan saya untuk jangka panjangnya lah. Memutuskan hijrah walaupun ya pergolakan batin, perkonflik keluarga ada lah di situ karena ya almarhum sangat mencintai sampai ya terakhir tuh ibaratkan kalau Persib kalah tuh dia tuh moodnya tuh jelek. Alhamdulillah akhirnya keterimalah di Pelita Jaya. Singkat cerita orang tua masih kenapa sih nggak main di Pelita Jaya, di Persib U21 aja gini, kenapa di Pelita Jaya U21? Saya masih belum meyakinkan. Berjalan kompetisi pertama U21 dulu karena harus ada support dari liga tuh, ada U21 pertama saya kan. Jadi saya memutuskan membela Pelita Jaya U21. Saya menjalani, almarhum masih belum menerima saya di Pelita Jaya. Dan akhirnya saya bertemu di semifinal sama Persib Bandung. Saya sebagai kapten itu U21 saya paling muda lagi. Ya, nggak cerita, saya semifinal lawan Persib dan memenangkan pertandingan itu lawan Persib. Final lawan Persita, saya juara dan saya menjadi pemain terbaik. Di situ bukan merasa lega lah, sedikit agak mengobati. Oh ternyata yang dipilih Dedi, oh seperti ini ya. Walaupun ada perang dingin lah sama bapak tuh selama itu tuh karena ya bapak masih belum rela lah anaknya gak main di Persib Bandung. Tapi saya selalu, Pak sabar, mudah-mudahan doain aja. Tapi saya tuh sangat berterima kasih karena walaupun tuh orang tua tuh selalu support. Saya sampai sekarang itu salah satunya ya support dari kedua orang tua itu. Orang tua tuh sangat luar biasa, terlepas dari materi, tenaga, doanya itu yang luar biasa. Saya setelah mendapat pemain terbaik, dapat panggilan seleksi timnas U23, di situ beliau mulai, oh ini ternyata yang kemarin Dedi pilih itu. Mulai dari situ, mulai mereda, turun. Oke, Dedi mau di mana aja, yang penting yang itu yang terbaik. Dan di situ mulai, ya perang dinginnya udah mulai reda lah sama beliau tuh. Di situ mulai promosi ke senior Pelita, kayak seperti mimpi gitu. Yang saya tahun ini masih, yang tadi itu masih sekolah SMP, masih bolak-balik. 3 bulan ke depan saya di Ruang Ganti bersama
bersama Bang Firman, Bang Supardi, Bang Ridwan, terus ada kakak siapa? Error Iqbal, terus semua pemain-pemain tim nasional. Ini bener gak saya di sini kata kemarin yang saya itu tuh. Karena dulu kan regulasi U21 boleh main di senior. Karena udah akhir musim 3 pertandingan terakhir, saya diikut sertakan lah. Nah di situ mulai debut bersama melawan Persiba Balikpapan lah 2008 tuh. Saya debut, tahun depannya dipromosiin ke senior, 3 tahun bersama Pelita. Dan di situ ya banyaklah pengalaman saya bermain bersama Sapi Sali, Greg Mokolo, Victor Imonevo, dan mendapat panggilan seleksi timnas lah akhirnya untuk SEA Games 2011 seleksi. Dan ya saya harapkan masuk tapi gagal. Otomatis saya belajar masuk lagi ya oke lah, gagal nggak apa-apa. Itulah salah satu ya buat evaluasi diri, pelajaran. Balik lagi ke klub ya setelah 4 tahun di Pelita merger sama Arema Malang, dan di situ mulai ada penawaran pertama dari Persib Bandung karena udah melihat potensi saya mungkin dari sebagai pemain muda yang ya karena dulu Pelita aja selalu memainkan pemain-pemain muda dan saya banyak menit bermain. Pelita merger sama Arema bersama Coach Rahmat Darmawan. Beliau mengajak saya ke Arema. Terus ada tawaran juga dari Persib Bandung. Beliau lagi gimana di ya kan saya diskusi pertama tuh sama keluarga karena ya orang pertama dan orang yang selalu peduli, bukan saya teman nggak boleh, cuma pasti keluarga itu yang paling nomor 1 tuh. Jadi saya diskusi sama keluarga, ya udah merantau lagi saya ke Arema. Belum saya bilang ke Pak Haji bukan nggak mau main di Persib, saya pengen main di Persib tapi belum waktunya. Karena saya selalu bilang ke Pak Haji juga selalu bilang, Pak Haji Jajang, nanya Pak Haji yang ya bermain Persib itu bukan cuma skill. Karena saya kenapa pindah dulu kan selalu cerita, bukan skill aja, mental juga harus itu. Pindahlah di Arema, 1 musim di Arema, bermain lagi, dapat panggilan seleksi timnas, dan situ alhamdulillah mulai dari situ 2013 mulai bermain untuk tim nasional, SEA Games 2013. Akhir musim, setelah di Arema, pasti ada tawaran lagi dari Persib Bandung sekali lagi Pak Jajang loh. Saya inget lucu cerita ya pas di baru sini. Kan saya di Arema sama Deden Natsir kan. Saking dekatnya saya sama Deden Natsir. Akhir musim tuh biasa kan kita tim-tim udah mulai cari-cari pemain, mulai negosiasi lah, mulai Pak Jajang telepon lagi, Dok, mah jadinya ayeuna mah tuh nyasok atuh jeung si Deden gitu. Kali ngobrol, Den, tawaran Pak Haji, coba kayak nelpon ke Pak Haji Gira, yang Deden. Siap, A. Seminggu itu karena saya pas Deden lagi di Malang, saya lagi tim nasional sama Coach Rahmat Darmawan lagi. Ternyata Coach Rahmat ngobrol juga, Ded, tahun depan saya pegang Persibaya, gimana mau ikut Persibaya? Nih, saya pikir lagi yang tadi saya ke keluarga, udah siap belum minta ya kita Persib? Bohong kalau saya, wah senang pasti di rumahku Persib, tapi dengan ya berbagai pertimbangan setelah ya salat istikharah dengan keluarga, tapi bukan mengecewakan Deden ya, si Ahmad tuh balik saya nge-deal jeung Persib, si Ahmad kakak dia gitu kan, Den, maaf saya masih pengen ya masih pengen merantau lah, masih bujang, masih pengen melihat ya bisa pengalaman gitulah, belum siap lah, saya belum siap segalanya. Ya saya akhirnya berlabuh ke Persibaya. Pak Haji, linya mah tuh bener dong sih ngomong ke Persib. Pak Haji puntennya, nantilah insya Allah suatu saat juga pasti saya bohong lah kalau saya nggak mau main di Persib, cuma belum waktunya lagi. Tahun kedua nggak jadi lagi, akhirnya bermain Persibaya, dan setelah di Persibaya ya tahun 2015 awal tawaran lagi dari Pak Jajang, cuma tahun ini jadi oke lah. Nah setelah itu saya telah mematapkan dengan berbagai pertimbangan, dan saya juga sama keluarga udah siap, yakin dengan segala yang resiko saya yang terima, resiko dalam arti segalanya lah, kita tuh siap mental, karena bukan
kalau siap main, siap manisnya mah nggak usah disebutin lah. Kita harus tuh siap pahitnya. Pahitnya dalam arti tuh yang hal-hal yang kita harus antisipasi lah gitu. Dalam arti ya kita siap gak main, siap dirotasi, siap itu. Kita udah tahu di Persib banyak pemain-pemain berkualitas lah yang saya lihat tahun itu. Coach, boleh saya jadi striker? Nah, kenapa sih sekarang sih masih susah cetak gol? Coach Bojan itu kalau Dedi itu pemain kotor. Itu lebih baik dari dia dihujat banget, terus jadi berbaik karena ada pernyataan Coach Bojan yang menjelaskan lah isinya. Masuk di sini nggak? Enggak. Ya udah ganti aja jadi Deddy Corbuzier atau Deddy. Persib juara itu ternyata bisa menyatukan semuanya.